Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bi ulumihi wa ulumikum fid dharain amin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-aziz al-alim radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin qala radhiyallahu an. Faslun fi salatil idaini. Ini suatu pasal pada menyatakan sembahyang hari raya kecil dan hari raya besar. Hari raya fitrah dan hari raya kurban. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa salatul idi sunnatun muakkadatun wa sya'airu din. Bermula sunat hari raya itu, bermula sembahyang hari raya itu sunnat muakkad yang sangat dikuatkan, dan yaitu alamat daripada agama Islam, tanda agama Islam. Sedikit kita kepada Buya Hamka, ujar Buya Hamka, kalau hendak melihat orang Islam hari raya, namun hendak melihat orang beriman subuh di masjid. Apa ada atau kada di masjid? Kalau hari raya kan banyak orang sembahyangan, yang kada suah sembahyang dan 4 sembahyang, yaitu tanda alamat orang Islam. Dan adalah bagi hari raya itu 7 adab. Bermula adab yang pertama itu, apabila masuk matahari pada malam hari raya kecil atau hari raya fitrah atau hari raya kurban atau yang disebut dengan hari raya besar, itu maka sunat membanyakakan akan takbir mursal. Takbir mursal itu yang tidak berkaitan dengan sembahyang. Ada orang membaca takbir sesudah sembahyang, ada orang yang membaca takbir malam hari raya, beramian di pasar Tembilahan, pasar Pulau Palas, itu kan mursal tak? Tidak ada hubungan dengan sembahyang. Dan akhirnya itu hingga masuk imam pada takbiratul ihram pada sembahyang kedua hari raya itu. Hingga masuk imam pada takbiratul ihram pada sembahyang kedua hari raya itu. Jadi bila imam sudah sholli sunnatal li'idil fitri rak'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar, tadi lagi takbir bisda tak. Jadi sesudah salam tidak ada lagi membaca takbir. Maksudnya tidak sunat membaca takbir sesudah sembahyang hari raya fitrah. Dan sifat takbir itu bahwa dibaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dah lah, bersiap wadai dah. Raya leh, rasa raya leh. Dan sunat ditambahinya kemudian daripada takbir yang ketiga itu dikatanya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah
وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Sunat ditambahin ini. Ini tadi mursal yang di luar sembahyang, yang tidak ada kait dengan sembahyang. Demikianlah disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam Syarah Raudhah. Syekhul Islam itu Zakaria Al-Ansari ngarannya. Syekh Zakaria Al-Ansari. Itu Syekhul Islam itu. Hujjatul Islam Imam Ghazali. Kalau Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Syekh Zakaria Al-Ansari, Ansar. Adapun sighat takbir yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin dan Mukhtasar itu maka yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah la syarika lah, mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ada perbedaan sedikit di susunan kalimatnya, ada beda. Kalau yang di atas tadi, kalau yang di atas mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, baru la ilaha illallah wahdah. Kalau di bawah badu hulu la ilaha illallah wahdahnya, mukhlisin badu di. Nah itu di dalam ringkasan Ihya Ulumuddin Mukhtasar. Dan sunat pada hari raya haji, yaitu hari raya besar atau raya kurban, itu takbir muqayyad yang ada hubungannya dengan sembahyang. Maka sunat pulang ini takbirnya itu sebelum wirid, sama sesudah wirid, karena melacungan dari orang lagi. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung aja Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, sampai nang mukhlisin tadi dijawabkan oleh makmum. Sunat hukumnya itu area haji. Karena sudah selesai takbiran, hanyar Allahumma antas salam wa minkas salam sampai habis. Sunat. Nah, sunat sebelum berwirid. Amun hari fitrah itu sunat sesudah berwirid. Karena fitrah itu ada luas. Fitrah itu mulai tenggelam matahari 30 malam raya fitrah sampai terbit matahari orang melaksanakan hari raya fitrah. Bila sudah takbir yang pertama tuh ada lagi imbah salam hari raya fitrah itu tidak ada lagi takbiran, hendap. Nah makanya sunat sesudah wirid. Karena kita tamu hanya 3. Pertama sembahyang maghrib, imbah sembahyang maghrib. Yang kedua imbah sembahyang sya. Yang ketiga imbah sembahyang subuh. Nah imbah sembahyang subuh betul kan orang hari raya aja lagi sembahyang raya, imbah sembahyang raya kan tidak lagi takbiran. Berarti 3 aja. Kalau hari kurban ini lawas mulai tanggal 9 kayaknya. Tanggal 9 Zulhijjah, hari apa tuh? Tanggal 9 hari Arafah, subuh sampai hari-hari tasyrik. Lawas sudah. 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari bertakbiran. Cuma kebiasaannya di wadah kita sini kan malam hari Adha aja nang takbiran. Sedangkan nang siang 9 itu ada. Ada sunnah. Nanti ini sunnah aja lah. Sunnah. Kalau kayaknya jadi permasalahan di masyarakat kada.
Tidak usah dipermasalahkan masalah sunnah ini. Cuma amun sesuai hukumannya dengan sesuai susunannya dengan hukum itu bagus. Dan sunat tadi pada hari raya haji yaitu hari raya besar takbir muqayyad namanya, yaitu dibaca takbir tiap-tiap kemudian daripada sembahyang fardu yang 5. Nah, amun yang mursal tadi kan kada. Nang mursal tadi bebas saja apabila masanya. Jangan dalam jamban. Nah. Dan pada tiap-tiap kemudian daripada sembahyang sunat, seumpama di sembahyang itu adaan atau qadhaan, tetap sunat bertakbir. Mengqadha kah? Sembahyang tam kah? Tetap sunat. Dan lagi sunat takbir itu kemudian daripada sembahyang jenazah. Halway orang meninggal hari raya kurban atau hari raya fitrah, sunat bertakbiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hanya membaca wirid seperti biasa. Bismillah. Ya sembahyang jenazah atau periannya zuhur kada sembahyang. Nah, maka sunat tadi kan imbas sembahyang bertakbir. Karena nyata kaitannya bang dengan sembahyang, sunat hukumnya. Gaknya orang bertakbiran terus sembahyang rajin. Soalnya imbas salam orang bertakbiran leh, imbas sembahyang orang bertakbiran. Nah, itu sebelum membaca wirid. Sesudah membaca wirid kalau kaburan dari orangnya maka sunat sebelum wirid. Susunannya dari nangka itulah susunannya disusun tuh nangka itu hendak imbah wirid pun kada apa juga, cuma mun imbah wirid kalau orang belikan bener ya dari masjid. Dan sunat pada takbir mursal dan takbir yang muqayyad itu dengan jahar tuh bahasa kita nyaring, jangan bagaimana takbirnya banyaring. Adapun permulaan takbir itu yang lain daripada orang yang di dalam mengerjakan haji itu, maka yaitu daripada sembahyang subuh pada malam yang ke-9 daripada bulan haji hingga asar pada akhir hari tasyrik, yaitu pada asar hari yang ke-13 daripada bulan haji. 5 hari kada? 5 hari kan? Tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. 9 hari atau 5 hari kalau? Nah, 5 hari. Mulai subuh. Nah, jadi subuh itu bertakbiran ya lagi aturannya. Nah, kada udah sini. Orang haji kada. Kalau orang hajinya beda dengan kita. Adapun orang yang mengerjakan haji, maka permulaan takbirnya yang muqayyad itu daripada zuhur hari raya itu, yaitu dinamakan hari nahar, hari ke-10. Nah, nyar muqayyadnya. Jadi malam kada juga. Malam kada, malam hari raya pun kada bertakbiran. Tapi ini bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Kayak apa Pak Jidiman Bahare? Kada Pak, iyalah. Itu kayak apa di Mekah? Juhur kada? Juhur rumahnya. Tapi ini Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i ini susunan dalam kitab sirihnya. Nah, mulai zuhur itu hanya hari ke-10. Jadi sembahyang hari raya belum lagi nyebut takbiran. Belum. Ya sibuk menggawi haji aja orang tak. Nah, kayaknya imbas yang zuhur kan sudah selesai atau sama nang lain ibadah seperti wukuf di Arafah. Ada lapah lagi orang dibulikan sudah dari Arafah. Amun orang umrah kan hanya berjalan ke padang Arafah. Cuma tanggalnya kada tanggal 9 bulan Zulhijjah. Kalau orang berhaji, inya tanggal 9 itu hukumnya wajib. Karena itu rukun. Rukun haji kan wukuf di Arafah. Kalau orang umrah inya hanya berjalan ke padang Arafah. Amun puasnya puas umrah daripada haji. Kalau haji orangnya jutaan di padang Arafah tuh. Luar biasa banyaknya.
Jarang ada yang sampai ke atas Tugu tuh, jarang. Kalau umrah orangnya sedikit, jadi nyaman aja naik. Sampai ke Tugu, pertemuan antara Adam dan Hawa itu kan. Selama 300 tahun lebih berpisah, Adam lawan Hawa. Ketemunya di Padang Arafah. Nah, ada juga orang yang rutenya ke Gua Hira. Ada orang yang rutenya ke Makam Ma'la. Ada yang rutenya ke Baki. Ada yang ke Hajjun. Nah, itu orang umrah tuh bebas. Terserah travelnya membawa ke mana. Kalau haji ini banyak panar orangnya, jutaan. Jadi ngalih. Dari Mekah tuh ke Arafah itu berjalan batis lebih lepat, lebih ancap daripada bermobil. Kalau orang melaksanakan umrah, orangnya ada banyak. Jadi dari Makkah ke Arafah itu jauh lekas bermobil karena sunyi. Amun orang berhaji lekas berjalan karena orangnya banyak. Nah, itu bang perbedaannya antara haji dan umrah ini. Cuma rukun haji digawi juga di waktu umrah. Umrah itu kan cuman tawaf di Ka'bah 7 keliling dengan cara-cara dan syaratnya. Kemudian wukuf jaslah sa'i antara Sofa dengan Marwah. Udah itu cukur, selesai ibadah umrah. Kalau haji ditambahi lagi dengan bermalam di Mina, terus lagi malutar jumrah, apa tuh di Muzdalifah, di Mina lo kalau orang main malutar jumrah tak. Nah, kemudian lagi wukuf di Padang Arafah. Padang Arafah tuh luas benar, kasih pemandangan mata kelihatan. Kalau umrah kelihatan, kalau haji ngalih melihat karena orangnya banyak. Ngalih nak mama pemandangan mata atau ngalih kayak lapangan main bola atau kada tahu kita ganal atau halus amun orangnya pemainnya lagi bermain di dalam. Coba kalau kali berurang di lapangan bola atau ketahuan kan lokasinya itu. Nah, mudahan kita kawat lokasinya lah. Nah, jadi subuh mulainya. Ia itu dinamakan hari nahar. Hari nahar itu hari korban. Hari ke-10. Hari korban. Nya korban itu unta, kerbau, sapi, kambing, ayam, hintalo, dan terakhir kurban perasaan. Rumahan lo aja, bahasa biang lo kan, hanya menyoto rumah kurban juga. Jadi kurban itu tidak harus dengan kambing, tidak harus dengan sapi. Bagi orang yang tidak mampu, jebulah wadah itu kan berkorban. Korban itu artinya kan mendekatkan diri lawan Allah Ta'ala. Jadi walaupun hanya berkorban telur atau tukang makan, korban juga. Angkat itu tukang makan, siapa makan nih? Yang orang korban perasaan teh. Coba sunat kita makan daging korban itu hatinya lah, hatinya itu sunnah, limpa aja. Sunat memakan hati korban itu sunat bagi yang berkorban. Ada pembahasannya tuh di masalah kurban. Ya, balik lah. Tapi takut. Itu Bang Jami. Bang Jami balik. Cuma mun berkorban bubujuran berkorban yaitu kambing sekurang-kurangnya seekor. Kenapa pakai ekor orang menyambat? Karena bebuntut. Orang Banjar menyambat seikong. Kada cocok seikong tak. Amun seikong berarti beikong lep sapi, kambing kada. Ini seekor cocoknya, seekor. Seekor sambi kambing, seekor sapi, seekor ayam. Ayam beekor juga Kak, bebuntut. Manusia kada beekor, hanya ikong. Berapa orang datang bertiga aja.
Tiga apa? Tiga ekong juga aja. Cuma mau tiga ekong itu binatang biasanya. Kada manusia. Nah, bulan tahun depan mudahan kita kawa juga berkorban. Nya paling abdal korban tuh surangan. Surangan tuh paling abdal. Wah, kambing betujuh nih lah. Kambing betujuh. Tapi orangnya beda-beda. Lebih baik seekong kambing tapi surangan. Kada bakawan. Lebih baik kambing seekong, Nabi mengajarkan itu, daripada sapi tapi betujuh. Orangnya beda-beda. Cuma karena di wadah kita sini orang suka makan daging. Kalau kambing sekitarnya dagingnya, kalau sapi kan banyak. Nah, lalu abdul menurut kita kah? Sapi. Karena sapi banyak dagingnya. Padahal urutan keabdalan adalah abdul kambing daripada sapi. Mana abdalnya kambing seikong lawan sapi seikong, tapi surangan dua-duanya abdal sapi surangan. Jelas sudah. Kambing itu kan surangan, namun sapi orang rata-rata betujuh. Nah, bahari ada orang perinduannya berdua. Anak banam. Jadi bakurban seikong sapi. Bapadah lo tuan guru. Bolehlah seikong sapi itu orang belapan. Ujar guru kada boleh. Boleh. Bapadah pulang no guru nang seikong. Boleh kada bakorban itu sa ikong belapan. Ujar guru kada boleh. Cari terus gurunya. Jadi cari sama berataan pendapat tidak ada yang membolehkan. 7 orang aja hingganya kalau seikong sapi itu. Ada lagi ulama nang kada pakai. Ngarannya ulama tuha. Guru tuha ini kan kada pakai lagi mesti tuha. Di rumah aja lagi hidden. Masjid lah pakai orang lagi tuha. Masjid kan jarang. Itulah kai. Assalamualaikum waalaikumsalam. Boleh lah guru 8 orang seekong sapi. Boleh hidden. Boleh, kenapa kada boleh? Caranya guru, nah caranya kayak ini. Ikam aja anak berapa? 6. Bertambah 2 seekong laki, seekong bini kan perinduannya nih 8. Ada lagi nang halus orangnya. Ada aja. Anakku ada nang halus. Nah, jadi jar guru tadi, sapi itu kan ganal. Tinggi. Jadi naik ngalih, nah halus lagi kam halus nih ngalih naik. Jadi kajejakannya tuh karakan kambing sikong. Hagannya melompat. Jadi ini sapi, ini kambing. Jadi hendak naik ke sapi itu pakai tangganya kambing. Jadi guru tambah kambing deh. Iya tambah sikong jadi kambing. Boleh kada? Boleh ya, kambing mau sikong. Nah, jadi harap guru tuha juga daripada guru anom lah. Pengalaman nang tuha itu. Agak naiknya tangganya kada. Ini kejejakannya kambing supaya hidin kada ketahuan. Amun disuruh kadesah kan sama aja menang lain. Ini sah juga. Guru Tuhan ini harap bang. Udah banyak makan asam garam kan. Jadi naiknya tuh kambing kejejakannya. Nukarai kambing sih din. Pas saya berdepan kan. Kan anak-anak dan yang masih menyusuk tuh orangnya. Nah itu apa sunat tadi hingga subuh malam yang ke-13 daripada bulan haji. Inilah kaul yang mu'tamad, kaul yang kuat. Bilanya mu'tamad tuh kuat tak sudah kawat diperpegangi. Nah adab yang pertama kita tadi bertakbiran. Ada yang muqayyad, ada yang mursal. Bebas saja sambil bermasak Allahu Akbar mursal. Sambil berjalan Allahu Akbar. Kawala kita mulai Haji Gepar tanggal 9 bulan haji. Nyalahi orang-orang jale. Orang kampung ini kajam tau lah. Ada gampangan orang kampung nih. Lain pada orang aja. Itu orang kampung. Jadi mau hendak lain pada orang kampung bawa nih kena tanggal 9 subuh. Allahu Akbar. Nah ada seorang nang masjid mencari
Apaan aja pala lainnya pada orang. Padahal sunat di sini bulan haji itu 5 hari takbiran. Aku melihat tadi kitab Sabilal Mu'tadin sama. Betul Bang, melihat kitab Bejuri sama juga, kayak itu juga sama pembahasannya. Kada belain. Adalah aku kurang lebihnya. Ya kadang kitab inilah ada yang membantah. Contoh hari Jumat. Hari Jumat itu kan orang berdoa, khatib kan berdoa nih. Tapi nya mengikuti tongkat. Sebelahnya mengikuti konsep. Nah, jadi pas Allahumma fir lil muslimin wal muslimat kata kawainya untuk angkat doa. Jadi isi khatib ini tidak berangkat tangan. Makmum ini berangkat tangan. Jadi ada keterangan di dalam kitab kanal ngarannya kitab Mughni. Kita ada suah membaca di sini, ada suah langsung. Keterangannya suah kita membaca. Keterangan mambe cuplikan aja ke imam kayak kitab Ihya Ulumuddin. Kita ada suah membaca kan? Tapi kita karap membaca cuplikannya. Kata Imam Ghazali dalam Ihya, kaita. Jadi Kiai Muhtar lawan Kiai Haji Mahfud Amin, pengarah pimpinan Pondok Pesantren Ibnu Amin kedua-duanya almarhum rahimahumullah. Di kampung tuh bermasalah. Kenapa makmum ini mengangkat tangan sedangkan imam kada? Jadi dalam kitab Mughni tidak boleh mengangkat tangan bagi khatib dan makmum. Jadi makmum kada mengangkat tangan juga pada ketika khatib berdoa. Jadi untuk masalah ini ribut di kampung. Lalu keduanya ini tulakan kamar tapura bahari toh tahun berapa tuh lah ya, sekitar tahun 70-an itulah. Kita kadide lagi ya. 70-an 80-an tuh kadide kita. Lalu suan ka guru Syarani Arif Kampung Melayu. Ujar sidin betakon boleh kayak apa aja makmum tuh boleh lama angkat tangan pada ketika khatib baca doa. Ujar sidin angkat. Tapi dalam kitab ini jangan guru nah kayak apa nih? Kitab ini kada usah sidin. Kitab ini ada kawak, ada yang dipakai. Oh, berarti harap sidin daripada kitab. Karena gurunya Syarani Arif ini kan paguruan oleh guru sekumpol. Nah, ini mujaddid, ini ahli kitab, ahli. Tulisannya di situ al-muhaddisin, orang ahli hadis. Wal mufassirin dan ahli tafsir. Mana ahli hadis, ahli tafsir pulang. Syarani Arif. Nah, itulah yang menangis sidin pada ketika mendengar orang berceramah, ya'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu wada. Berusahalah untuk urusan dunia atau bekerjalah untuk urusan duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya, dan bekerjalah untuk urusan akhiratmu seakan-akan engkau mati esok. Jadi si khatib ini menerangkan bahwa kalau kita begawi kita harus semangat. Pokoknya kalau bisa usaha jangan kuat. Kalau bisa maksimal begawi nih. Sarik sidin sampai bangkak aja parut hidin tuh bawa hidin meninggal. Sabab hidin meninggal tuh bangkak parut setelah mendengar orang menerangkan hadis itu di tengah orang banyak. Padahal pemahamannya hadis itu enggak ini. Bekerjalah urusan duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Pahamannya kayak ini. Adalah orang hidup selawasan. Kadida lo kok amunnya kadida hidup selawasan jangan begawi itu himah-himat. Ingat akan nang 5 waktu. Betul pula yang kedua, bekerjalah atau beramallah untuk urusan akhiratmu seakan engkau mati esok. Ada orang mati esok, banyak kalau boleh. Jangankan esok, hari ini kan banyak orang meninggal. Nah, itu pahaman hadis tuh Jidin. Makanya Sidin tuh ahli hadis. Yang digaleri 2 mutiara dari Banjar. Pertama Syekh Syarani Arif, yang kedua Syekh Sarwani Abdan. Keduanya ini sama pada zuriyah yaitu kelampayan. Kemudian keduanya ini ada punya anak. Kalau Syekh Syarani Arif itu anak bebinian beratan. Syarwani Abdan anak, ada bibini, ada lelaki. Nah, jadi anak Sidin itu dikawinakan dengan anak Syarani Arif. Nah, jadi sama pada tuan guru besar jelai. Sama pada wali, sama pada
sampai pada kutub pulang. Anaknya kawinakan ya Kak Datuk Kiai Haji Kashpol Anwar, pengasuh pondok pesantren Datuk Kalampayan yang waktu kami masih ada di sana. Waktu aku di situ mondok, alhamdulillah hidup kampatnya masih. Udah boleh kedalawas meninggal kampatnya pulang. Jadi lagi ini anak-anak dari lagi. Gus Lutfi itu kawanku bahari duduk tatatai kami. Cuma kita anom sedikit. Hening itu pengasuhnya di Datuk Kalampayan. Dan adab yang kedua, sunat pada ketika hendak keluar kepada sembahyang hari raya itu mandi. Sunat hukumnya. Dan berhias. Dan memakai bau-bauan. Dan memakai baju. Dan selendang dan sorban. Nah, jadi mau hendak berbaju bagus, ya tuh hari raya. Hanya orang bundong-bundong batukar baju hanya basa lindang nang anda ke kiri sajin ke kanan. Sorban itu nang belilit ke atas toh. Sunat hukumnya. Cuma ingatakan bagi kita ini sunat pula Bapak bijaksana kalimatnya lah. Bijaksana berpakaian itu sesuai dengan keadaan. Jangan pulang kayak Ali ini kena bebulang-bulang di masjid. Suruh orang Surabaya situ kayaknya. Kan orang tuan guru benar. Sakalainya Al-Baqarah kada hafal. Bau cocok kada cocok bebulang. Mun orang bahari memedahkan bebulang tuh cita pai aja. Tanda-tanda ulama ganal. Ulama hebat dah sudah luar biasa dah. Artinya Quran itu bujur-bujur di kepala sidin. Lawan tafsirnya hadis bujur-bujur di kepala hidin pulang lawan nang apa ngaran pemahamannya. Belum lagi mazhabul arba'ah itu bujur-bujur di kepala. Nah itu cocok basurban nang berputar toh. Nya ada buntutnya tuh ke kanan. Mun ke kanan tuh ja ahli fikih. Bilanya buntutnya ke kiri itu ja ahli tasawuf. Amunnya kada sing buntutan ahli keduanya. Nah, sekali masang kali buntut pulang. Ahli keduanya ini mana ahli tasawuf, ahli fikih pulang. Sama sorban tadi juga amun di sebelah kiri mandak ahli tasawuf juga. Di sebelah kanan mandak udah ahli fikih. Ya di sini orang kasih mandak. Lainnya mandak keduanya, ahli keduanya. itu menurut anu aja panglah. Kada mesti juga itu memakai itu kita kada ahli kada kawam memakai sorban. Kemudian ada juga yang madahkan bilainya sebelah makai sehari 20 orang beri makan orang. Bilainya keduanya ini makai berarti sehari itu 40 orang beri makan nih. Kan bila kita beri makan orang seikung aja ngalih memberi makan anak buah aja bilang bebaya kawa. Sorban makamam menggentong berendakan di sebelah kiri kanan. Itu cocok. Cuma pula mun mahadang lah itu kata kau bersurban pula. Maka nukarah itu mun harga surban itu murah paling kalau kau sa 50 tergantung nang kualitas lah. Cuma amalannya ini kita nang kada tahan pemurah. Jadi amun inya kita ini orang biasa aja yang kopiah biasa nih Bang, kopiah hirang, kopiah nang kayak kita pakai nya diam. Sekurang-kurangnya jangang. Nah, kopiah jangang mahal jauh. Kopiah jangang tadi nang sampai 800.000. Ada nang sampai tengah 2 juta harganya. Nang kayak kita bagi-bagi di sini itu kan 2,5 nilai. Murah sedikit. 2,5 kan 300 tadi itu. Itu nang dari Palembang lah. Bawaan Habib Alwi aku debisi itu kita pakai. Amun kopiah jangang tuh pulang kisahnya nih orang di Banjar. Itu ja ahli ilmu alat. Kan pulang nih. Nang sarap belagah mantek paham bahari nang memakai kopiah jangang itu sih guru usni bener guru usni paran itu dasar ahli nang sarap nang di huhungangi nang tuh atau dasar hebat nih tuh ahli nang sarap orang tuh sampai wah ini sakulih oh di semeksa lagi pang ini tapi umpatan kuliah tapi haji juga
Ubiah putih. Tapi hidin kebanyakan ubiah jangang. Nah, ujar orang hidayat ada medakan hendak mencari ulama aja, cari orang alim ganal, ya gurus nih. Ada tuh orang hidayat, orang namanya mbat lah, bukan hidin nang, berarti itu coba aku alim. Orang namanya mbat, aku mendengar langsung orang tuh alim benar. Nah, imam di mana dengarannya di hidayat sarjan, Bang Ujang itu kan alumni Pamangke, alumni juga, cuma saat bang guru lawan guru nih. Alim ganal ujar yang Bang Ujang itu alim juga, sama benar alim. Tapi hidin tuh mastur, kada masyhur. Di dalam tahunya membahari orang tahu anaknya atau hamatian dan tahunya. Nah ini di tahunya lagi di ulama. Karena ulama ini keluaran tahun di bawah tahun 2000. Kalau sudah di atas tahun 2000 ini matanya kada ada lagi ulama mengalih lagi mencetak ulama. Karena wah ini semuaan pakai ham, jujur kada. Menyuruh murid kada kawal lagi, mau ada yang melapor tangkap gurunya. Kada lo bermasalah pesantren Nirboyo nyarannya. Pesantren Nirboyo, pesantren Al-Khazini ya kah? Nang murid disuruhi aja. Padahal kan ini kalimatnya kayak ini. Bila inya bakhadam jadi wali, iya kok. Bila inya membaca wirid kasyaf, bila inya menuntut ilmu, imbah menuntut ilmu bulik, imbah menuntut ilmu bulik, itu alim. Pilih aja nang ketiganya nih, nang mana hendak. Mau hendak berilmu aja, di mana ada orang belajaran 4 mengaji, di mana ada orang belajar 4 mengaji, asal ahlu sunnah, itu alim, dapat ilmu. Amunnya membentuk pulang. Jadi donator kah, membantu nang segala nang apakah nang kegiatan-kegiatan di dalam itu jadi wali, tetap jadi wali. Amkada di dunia dalam kuburan jadi walinya. Amun inya menuntut ilmu kada, membantu kada, tapi inya tulak ke rumah guru jaulun nang minta amalan, diberi hidin nih jahidin amalakan ikamlah Quran nih sehari sahajus bulik inya amalakannya asapam sebujur aja bacaannya. Amun santri itu nang serajin ninya kamnyaan belajar iya, bawirid iya, bakhadam iya. Makanya jarang ada santri itu nang kada jadi wali. Bila kada waktu hidup sudah meninggal walinya. Ujar guru, apa ngarannya kokot darau, orang Banjar madah kan. Kokot darau itu bahasa kitanya matai samunyaan mana wali, mana kasyaf, mana alim leh. Cuma derajatnya ini nang si khadim ini nang paling tinggi. Nah wali. Khadim ini kan membantu perguruan di bidang apapun. Kayak mencor santri-santri kan jadi masalah. Lerboyo. Padahal kan guru tuh alahan pada anjing lagi jar. Ya lo kok. Nah jadi orang wahid sedikit ham. Dikit ham. Ham tuh hak ajazi manusia. Orang bahari bastilah lagi raja di zaman dahulu tuh menyuruh guru nih aku menitip anak tasarah sampian nak diapakan. Jadi satu hari khalifah nih lewat, begitu lewat si raja nih melihat anaknya itu menumpahkan banyu, gurunya turatan beuduk dari ditumpahkannya banyu. Sarik sih dia turun dari anak si raja nih, napa gurunya makam ditumpahkan jamun hingkat gurunya langsung anpian-piannya diangkat. Ini kurang nih gini nih jiden. Meningkat lagi ditambahi lagi daripada ini susuruhannya angkutnya pulang banyu ini kawan yang lain mangkot ini menumpahkan bener ya orang bahari itu orang bahari pulang lah abahnya umpatan mengenai guruannya lah abahnya bahari makanya anaknya jarang jadi hentok abahnya umpat mengenai coba orang bahari nggak tahu mesti sungai Pinang bahari yang di mana-mana hendaknya mencari keberkahan itu. Jadi wajar aja tahun 2000 di atas ini jarang ngalih mencari ulama lagi. Bintar banyak gitu Pak. Banyak. 1, 2, 3 nyaman benar mencari. Wah ini. Cuma mencari keberkahan itu makanya berkat itu dicabut leh. Nah, cari keberkahan tuh. Disorot orang pengwah ini buhan PKI kan mensorot ini
Trans 7 juga menyorot madahakan kayak diulahnya apa aja. Di Jawa tuh Pak, nang paling banyak itu di Indonesia nih nang wali di Jawa. Apa banyaknya wali. Karena di Jawa nih luar biasa ta'zimnya lawan ustaz lawan ulama nih. Inya berjalannya kayak ini nah. Perguruan toh kitab kayak ini nah berjalan. Nah, beting kaong. Dia lah di Wenjer kalau suah tamo. Di suah kalau di Jawa nah beting kaong. Madhab kiai. Karena bila kiai itu lewat, nah betundok. Amun nyerahatan berdiri kayak ininya nah aja. Nah, itu di Jawa tak takzimnya tuh lawan ulama. Kayaknya di Jawa tuh nang banyak benar jadi wali. Karena nya bujur-bujur mahinakan diri inggih aja. Inggih ndoro nya. Kalau di Kalimantan ngalih mencari nang hakon be kakak ini jarang. Mailangi guru benyaman mun di Banjar. Nyaman benar. Jawa ngalih mailangi guru. Tadi bukainya lawang. Kita di sini Ustadz di Gilange, sawat tiga kali ngatok kada membukai sidin bulik. Amun di Jawa kok suah bang di Jawa lah. Kada mengatok kada kalawang sidin tok. Cuma bagana di luar. Bila sidin itu membuka lawang menyuruh masuk kita. Bila sidin itu kada membukai lawang, boleh kita. Itu aja. Jadi aku bilang lawan Kiai Jamaluddin di Tambak Beras. Karena ada nang menyuruh. Nengi Kiai Jamaluddin. Batakon lawan santri. Jaku Kiai Jamaluddin mana? Beliau aja keluar. Kalau sempian mau menunggu, silahkan tunggu di sini. Nanti ada mobil putih lewat, ya adalah tuh Kiai Jamaluddin lah tuh. Hadang Tambak Beras nih. Kadida lalu. Akhirnya aku batakon lawan kawan orang situ santri. Jaku sempian tadi bilang kira-kira sidin itu jam 5:30 lewat. Tapi nyatanya dari mulai jam 4 tadi sampai sekarang kami tidak ada melihat beliau lewat. Sudah lewatinya. Gimana lewatnya? Di depan sempian, cuma sempian tak melihat. Nah, udah itu kan kami langsung ke rumah Hidin. Duduk kayak kami di teras, di pelatar. Duduk situ. Kadang mengatuk lawang salam kada. Itu kada lewas keluar Sidin. Napa kabar? Jadi bahasa kita lah, bahasa kita aja nyaman. Napa kabar? Kami mau swan lawan sempian. Nah, begini kata beliau. Antum dari mana? Sampean dari mana? Kami dari Sumatera, cuma mondoknya di Datuk Lampayan, Bangil. Oh ya, nanti udah sampai Isya kita bicara panjang lebar. Nah, tapi Mbah Yai kami mau sekarang, kami mau balik. Jadi tujuan kamu apa? Minta doakan aja. Oh iyalah, Jasidin. Langsung suruh sini baca doa. Udah selesai baca doa, pulanglah. Belikan aja ya. Kalimatnya tuh ada kayak itu kada. Aku tuh lamah lambut mudah kan. Pulang Jasidin. Nah, coba pikir. Jarak akhirnya. Nah, karena Sidin sudah melamah lambute. Yang pertama, yang kedua dikasari Sidin sekalian. Kali pasien bang, nak bulik. Jadi ada situ lelakian. Sempian dari mana? Ja kami dari Sumatera. Terus sekarang di mana tinggal? Di Bangil. Ngapain di sana mondok? Sempian? Kalau saya dari Jawa Barat. Nah, Jawa Barat itu kan Jawa Barat, Jawa Tengah, nyari Jawa Timur. Tambak Beras ini kan Jawa Timur. 3 Jawa, 1 Jawa dilewati Jawa Tengah. Jadi beliau ini dari Jawa Barat menuju Tambak Beras itu kurang lebih perjalanan 3 hari karena beliau pakai sepeda. Saya menunggu Kiai Jamaluddin ini sudah 3 hari 3 malam tapi tidak kunjung ketemu, tapi saya menunggu 3 hari 3 malam. Coba pikir, tetap dihadangi. Sampian kapan datang ke sini? Kami baru dah asar nih, jam 4 kami ke sini. Loh, kok sudah duluan sampean yang ketemu sama beliau? Iya, kami kan jalan kaki. Kalau antum ini pakai sepeda. Kalau pakai sepeda masih naik kendaraan. Sedangkan kami berjalan.
Kami berjalan menuju masjid itu. Jadi nang berjalan ini lebih cepat sampai daripada yang bersepeda. Paham kada? Gini contohnya. Orang yang melaksanakan ibadah haji di tahun tadi, tahun 2020 berapa tadi? Tahun 2024 lah. Ada yang pakai duit store lama. Berangkat haji pakai mobil pesawat. 9 jam dari Jakarta sampai ke Jeddah sampai. Begitu sampai ke sana biasa-biasa aja orang. Biasa aja, kada apa-apa. Ada yang dari Jawa berangkat berdua, berjalan betis. Yalah. Lalu bebendirah di belakang. Jalan betis lah. Nah, nang saikong tagana di Pakistan, tacentol lawan Cihidong Mancong Pakistan. Kawin? Sampai ke Pakistan udah berjalan. Nang saikong meneruskan. Sampai ke Saudi Arabia, disambut orang luar biasa. Imbah tuh pulang oleh Raja Salman, anaknya tuh dihadiahi pulang satu unit rumah. Artinya ditukarakannya tuh di Indonesia. Mbak dijulungi duit aja di sana, tukarakan kak Indonesia, ditukarakan rumah. Jadi nang berhaji berjalan selama 6 bulan tadi memang lambat sampainya. Tapi pas begitu sampai dihormati luar biasa. Nang pakai pesawat memang cepat sampainya. Coba begitu sampai ke sana, jangankan raja, kakawanan banyak teman-teman. Nah, jadi perjuangan itu tergantung kepada pendapatan itu sesuai dengan perjuangan. Bila perjuangannya itu ngalih, hasilnya mantap juga. Bila perjuangannya itu gampang, maka hasilnya kada puas. Jadi sesuaikan dengan perjuangan. Kita begawi aja kan serajan teh yang mentuhuk panar mangwet pinang sekali dijual 3 ribuannya sekilo. Kali 10 berarti kan 10 saya 30 ribu nih lah. 30 ribu. Tambah pulang 2 kilo berarti 12 kilo. Duitnya berapa? 36 ribu. Sabigi sempurna nih. Ujur kada? Tatukarakan lah karo sempurna nih. Aku mau tukarakan orang ini dasar hungang juga. Pastinya nukarakan nangka bermanfaat. Apa yang dibelinya daripada hasil jual pinang 12 kilo tadi? Pertama iwa karing. Nukarnya di 2 mata. Karena iwa karing itu 2 mata aja kebanyakannya. Ada nang sama mataannya ikan sebelah. Keracan. Nembok prawit nang ribuannya nukar. Agan kaya makan nang hari nih. Nukar apa pulang? Ajinomoto, garam. Pokoknya yang semuaan bermanfaat. Puas kita dengan hasil tadi karena tamakane. Nukar kok puas tadi. Udah puas. Nah, jadi karena mencarinya ngalih, maka digunakan juga kayak yang bermanfaat. Amun mencarinya nyaman, maka nyaman juga menggunakan. Hanya orang sini bila dapat, nah ini dia aja ada uang anu aja uang. Apa ngarannya orang nyambat saja? Uang apa orang nyambat? Nang dapat nyaman toh. Nah, uang angin. Wah, warung toh. Maka habis kita boleh. Nah, ini masa mau uang angin dapat duit P nih. Dasar belain sama dengan yang lain. Menuntut ilmu kayak itu juga, beramal kayak itu juga. Kita lah kalau beramal ini masa sembahyang 5 waktu kan biasa lah. Biasa. Coba kalau kita beramal pulang nang luar biasa seperti bangun malam. Itu puas toh. Beda memang lawan sembahyang nang tidak ada perjuangan. Amun sembahyang Isya tidak ada perjuangan. Sembahyang maghrib tidak ada perjuangan, masih segar mata. Sembahyang apalagi sembahyang zuhur tidak ada perjuangan, asal tidak orangnya bangun aja. Coba subuh, penuh perjuangan. Nah, kalau sudah biasa sembahyang subuh tuh nyaman. Coba lagi nang sebelum subuh, ngarannya sembahyang tahajud atau sembahyang hajat kah barang aja. Bangunnya jam berapa? Jam 3. Itu beda memang dari sembahyang yang biasa. Jadi ngalih-ngalih itu luar biasa. Rasanya itu puas. Nah, begitu juga dengan usaha tadi. Jadi biqadri ta'abin, dengan kadar kesusahan. Menuntut ilmu kadar kesusahan. Semakin susah menuntut ilmu, semakin mantap hasilnya. Adab nomor 4. Iyalah. 3 kah?
Dan adab yang ketiga, sunat pada ketiga perginya itu daripada satu jalan dan pulangnya daripada jalan yang lain. Demikian dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibarat kita nih sembahyangnya lah di masjid. Nah kayak aku umpamanya kapar 7 sembahyang raya. Tulakannya lewat sini jalan provinsi, bulikannya jalan situ. Amun ibarat ke pasar sana, tulakannya jalan laut, bulikannya jalan provinsi. Nah kayak itu sunat tak belain jalan. Amun kayak ikam tulak jalan tang hajaran, buliknya intang kita lihat. Ah kayak itu sunah tak? Sunah. Aku nang alih jebusnya men. Searahannya jalannya kadenya ngalih tulak bapumpong dan belakang bulik jalan nang aspal sapilen karena buliknya tuh meningkat disingkatkan lebih cepat buliknya daripada tulaknya. Tulak tuh meningkat berlembat. Kenapa? Sebab karena langkahnya banyak. Semakin banyak langkah semakin banyak pahalanya kayak itu. Bulikannya kan tidak sahai lagi. Nah makanya mun kita betul tulak ke manakah? Pasti tulakannya terlambat. Bila bulikannya hingga ancap, bulikannya ancap, nah, paling dia bulikannya kan terasa saja. Mana-mana ya Rajen. Adab nomor 5 yang keempat. Amal aku Rajen kayak ini menjalan searah toh. Kayak di Subarang sana, Bang Bahari lawas lah. Bila tulakannya jalan tang sini, seberang sini. Bulikannya seberang sini. Jalan itu kan berseberangan. Itu aku makal deh. Itu lagi jalan lain ya Pak. Anak jalan banyak. Dia kata aku jalan di banyak. Bersampan surut banyak. Banyunya surut matai. Ada karing ada. Ada orang ada karing banyak aja. Ada mau karing banyak. Dan adab yang keempat sunat sembahyang hari raya itu keluar ke padang. Melainkan di Makkah. Di Makkah di Padang apa tadi? Sunat sembahyang hari raya itu keluar ke Padang. Melainkan di Makkah dan Baitul Muqaddas, karena Makkah dan Baitul Muqaddas ini luas masjidnya. Di wadah kita nih nah kada muat di Al-Falah kan Nurul Huda beritujuh. Nurul Huda kada muat tulak ke Penyimahan. Bila panoh sunyan di Padang kita ulah. Amun di Makkah Madinah tuh ganal pang. Masjidnya ganal benar. Apalagi di Baitul Muqaddis nek. Desten. Maka yaitu tiada sunat keluar ke padang. Aku ada baca tadi di dalam kitab Sabilal. Kalau kada salah makroh di padang, kecuali kada muat lagi jar. Kayak itu. Munnya muat aja masih gitu. Jadi lo hanya di padang, di majelis, di surau oleh. Hanya ke padang kita bersembahyang. Dan adab yang kelima adalah waktu sembahyang hari raya itu daripada terbit matahari hingga gelincir matahari. Tetapi yang terlebih afdal itu bahwa ditakhirkan hingga naik matahari segala. Ayo Sungai Pinang bahari. Kita boleh jam 9 lah orang gawe. Atau paling afdal aja. Aduh gawe habis setengah bungkus dah. Ada hadang kawan. Wajar ya bahari kan udah buhunda bang orang. Wah ini ancap aja. Ini buhundaan ini. Kita ada tamu orang buhunda tuh leh. Udah beli cak jalan. Tidak sampai ke masjid karoh banyu airan. Kawan buruk-kukuan. Mbah ini kata lagi orang nyaman bahunda belirit Honda kawa bancap. Ujar orang di kabun di pasar aja orang ancap aja orang nyaman jalannya. Malah lagi di tembilahan nyaman lagi aman jam 8 nak ke masjid. Gilan but bener ya. Nah, orang jam 10 jam 7 sudah menggawi. Apalagi sampai hari raya fitrah, ancap lagi orang. Nah, sunat
Hukumnya itu bila terbit sudah matahari jam tengah 6 terbit dah, ayo sembahyangan. Boleh itu toh. Cuma afdol jam 9. Itu afdol. Dan sunat menyegerakan sembahyang hari raya besar kurban karena hendak menyembelih kurban. Bencap meningkat hari kurban nek. Paling wadah kita ini bila hari fitrah bersegera, bila hari nang kurban belum belembat. Topalah sunnah aja nih, sunnah. Dan sunat ia mentakhirkan sembahyang hari kecil karena hendak membahagikan akan zakat fitrah dahulu daripada sembahyang hari raya. Pokok 10 kah hanya sembahyangan. Kata bapak, ayo jam 10, jam 11 kan suntong beganaan, jadi masih sedikit lagi. Ngapa jarang beganaan? Juhur pulang 2 kali. Karena zakat fitrah itu sangat hukumnya yang wajib itu dibayar. Waktunya adalah sebelum sembahyang raya. Sebelum sembahyang raya itu paling afdal, paling wajib. Ini kan ada 5 atau hukumnya? Ada 5 hukumnya zakat fitrah nih. Ada yang mubah, ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang makruh, ada yang haram. Lokarta. Nang mubah apabila belum puasa. Itu mubah. Awal puasa mengeluarkan zakat lagi hidin. Napa aja maka kalau lakasan mengeluarkan zakat. Aku jak enak ngalih amun aku biasanya hari pertama sampai pertengahan tuh beres aja lantik bemban. Penghujungannya bisa kadulukkan aja. Karena aja dari mulai tengah sampai ke 30 tuh bisa tuh karya. Karena imbah karya pulang hanyar gitik, hanyar kawatik. Penghujungannya habis duit, kaduluk dari lagi. Nah, penghujungannya bisa bayar kaduluk nih kena. Pas malam hari raya tinggal kaduluk lagi, enak kaduluk tuh dibayari. Jadi hari raya pertama aja. Nah, ada nangka itu alasan. Ada juga orang alasannya karena aja amun aku mengeluarkan zakat fitrah nangka hari raya, kasihan orang miskin di kampungku nih. Sian nyebu puasa, napa aku nih aja kada kawajah membebari bayi himat juga zakat barang. Pamanya di rumah tuh ada 12 perinduan. Berarti 12 gentang kita boleh. Tambah umah abah lagi. Apa 14? Nah, beri lawan orang miskin, keluarkan zakat. Ada mengeluarkan zakat lagi kan? Mengeluarkan tuh hukumnya wajib. Sedangkan waktunya mubah. Nah, itu di hari raya, hari apa? Bulan puasa. Sunat pang babila amun sunat malam raya. Itu sunnah. Malam raya itu sunnah dah hukumnya. Waktunya tuh. Wajib apabila sebelum hari raya Idul Fitri. Wajib itu. Makroh apabila makroh itu sudah imbah. Imbahan dia sembahyang ada tatar fitrah lagi kebangetan. Sibuk bulu wadah, sibuk macam-macam itu ini. Ayo mana kita angkat lagi zakat fitrah. Ya terjulung. Makroh hukumnya. Hukum waktu. Cuma mengeluarkan tetap wajib. Mengeluarkan zakat itu tetap wajib. Cuma waktunya itu nang membuat makroh. Kata-kata juga lagi Tuhan, lambutan mantar ji Tuhan. Aku beri waktu sebulanan masih lagi nama makruh dipilihnya aja. Sampai tergelincir sampai tenggelam matahari hari pertama. Amun sudah tenggelam matahari haram sudah. Karena sudah habis di hari raya pertama. Jadi ini hukum qadaan lagi. Nah, qadaan. Jadi zakat itu wajib diqadha. Haram karena kenapa maka haram? Karena sudah lewat sehari. Dari tenggelam sampai ke tenggelam kita bayar. Tenggelam matahari yang pertama, malam kedua hanya bayar. Tapi tetap wajib dibayar. Tapi hukum qadaan. Mana menjulung? Terserah aja menjulung aslab yang ke-8 toh. Serah aja. Nya zakatnya ada 2, ada orang nang ba'amil. Ada nang kada ba'amil, nang langsung. Mau langsung ini lebih nyaman lagi. Kemana kita hendak menjulung. Amun ba'amil ini kadang bisa diakalin juga oleh amil.
Amel bisa juga mengilat juga amelnya kadang. Amelnya kada alim juga ngalih hibik mengata surang ha. Salah ikam amel pengilat. Teh jalan sorpa ke mana-mana. Kadang beresnya itu pang di julungnya aja duit dapatnya. Ambil julung pulang, jual pulang, ambil pulang. Itu pang beresnya. Sah cakap dan itu. Kada sah nang itu caranya. Jual belinya tuh kada sah. Karena beres tuh beres orang. Si amelnya kan alim, habis sama jual beres orang. Amel ini kan hanya petugas. Bukan ampunnya. Lain kalau kita nang punya kayak citap kan guru ngaji. Banam variannya nang buah. Kanamnya nih mantar kana sampian. Tuh asli ingat sampian tanah dijual kah? Ada apa lagi? Tapi yang mau ditugaskan alih variannya amel ya apalah. Kada boleh nak maju jual. Walaupun orang hendak berjakat pulang ke seorang. Maka betulis pulang situ harga 40.000, 50.000 wah ini. Padahal beres tuh harganya cuma 35, dijualnya situ 40. Pulang, riba pulang katanya. Banyak benar Mbak Amelnya yang kata alim ngalih benar. Alim kan juga nah aliman pada makai juga. Lihat duit tadi habang lalu ay. Si jauh mata. Langsung aja. Jadi jangan kada dibayar zakat tadi. Tahun 2020 kita berisi duit 100 juta. Andakannya di bank umpamanya lah. Atau di rumah mandak kada di bank. Sampai setahun duit ini bagana di rumah tuh kada digunakan, wajib mengeluarkan zakat. Sekalinya kada dikeluarkan sidin zakatnya 100 juta nih 2,5 juta zakatnya. Tahun 2025 batuk mulai sudah orangnya. Arti batuk nih mulai sadar sudah nah hamzah. Hari kada bayar zakat maka duit sampai setahunan sampai 3 tahunan baikat di bawah bantal kada tak gunakan. Kalau 300 berarti 7.500.000 zakatnya. Tahun 2025 hanya sadar kita. Nah di waktu sadar ini pas susah pulang. Ada sugih lagi. Kebakaran duit 70 juta terbakar. Tahu lagi saya. Dan tahunnya nih. Pingsan si Din kebakaran 70 juta duit gawe serabutan dikumpulkan tabakar tak tinggal lagi nomor nggak ada pingsan lah ada lo kalau beritanya kan makanya duit itu jangan disimpan dikeluarkan zakatnya. Zakat tuh ada dua, ada sunat ada wajib. Makanya betul jual cita apa yang mengerti zakat pami kita menyusun duit lah di rumah 10 juta itu sami minggu juhut sebubuteng men pemalar juga karena di luar lipatannya ada juga duit makanya ada juhut into tuh zakatnya supaya kada betuyul karena duit nang disedekahkan ini membersihkan lawan nang tak ada gitu caranya. Amunnya bahan baganaan aja ini duit ini bahaya ini ujar tuyul baik aku makai. Dan ulama kada membolehkan duit ini disimpan. Nang boleh disimpan itu seperti emas, perak, intan. Ayo simpan ya. Ada apa? Itu semakin lama semakin mahal. Mun duit disimpan lagi apa? Semakin hari semakin murah. Lihat orang yang simpanan emas 7.500.000 kok harganya. Nukar itu sama 160 juga. Tahun berapa juga par? Nukar. Tahun 85 berapa? 160 lah. Aku datang dari Banjar tahun 2007. Harga emas 600.000. 600 harganya hari dan hendaknya nukar. Duitnya nggak cukup. Ayo ini berapa? 7.200.000 ada manfaatnya berguna. Jadi makroh menyimpan duit itu makroh. Kecuali sampai disedekahkan. Juhud, sedekahkan. Juhud, sedang tuh sunat ngarannya.
Nah, jadi yang 7.500.000 karena menyimpan hari itu 300 juta setahun kali dikeluarkan zakatnya, sadar kita tahun 2025 nih, nah umpamanya sadar. Nah, di waktu sadar nih kita susah. Ini pasnya kita nih menerima zakat, bukan memberi zakat lagi. Tatap hukumnya hutang tadi kodoan juga. Paham ya kata? Tatap hutang. Duit 7.500.000 ini nget urang ampunnya. Kita biasa mendengar orang hanya mengqadha sembahyang. Ini mengqadha zakat pulang. Qadha sembahyang, qadha puasa leh. Haji kayak itu juga wajib diqadha. Mati hidin duit banyak kada mau lupakan hak kada haji, maka wajib nang anak ahli waris mahajiakan kawitan. Wajib amun alim nang ahli waris hantamnya ada alim. Kalau alim, nah itu orang berilmu mata. Azabun alim adalah Al-Quran lah. Nah itu azab yang sangat pedih. Alim tuh azab pedih nggak artinya lain. Alim tahu artinya. Waktu hidup duit labihan, kada mau mendaftar haji, kada mau mendaftar aja kada mau, apalagi tulak. Mati kawitannya sudah, maka ahli waris wajib mengqadhakan hajinya. Wajib hukumnya mengqadhakan haji. Jadi keempat-empatnya ini wajib dibayar menurut Imam Syafi'i. Kita kan mazhab Syafi'i pakai, ada mazhab lain. Maka ahli waris ini yang paling banyak mahantam harta waris. Maka jangan bercita-cita kita mendapatkan harta waris itu, jangan. Kalau ada sedikit aja kita bercita-cita harta waris, berarti bahaya itu kayaknya. Itu bisa kita dapat. Tapi bila kita tidak ada cita-cita, pasti dipikirkan orang. Karena orang baik dipikirkan orang. Bila orang jahat, orang kada dipikirkan lagi. Dehiran nak bebini. Mat betakon nang kawitan. Sedang dan aja. Ditawari. Nah, tapi hendak juga hari-hari anak bebini nyambut terus meyaki aja nang kawitan. Nah. Jadi beda kita pernah hendak lawan kada hendak. Ini bila kada hendak tuh hari orang tuh Dia tahu hendak orang kada nawari lagi. Kayak kita rajin berperhatian kawan kada bisa berokok aja. Berokok aja. Awan kada bisa berokok bang tawarinya. Sekali kawan nang 4 bungkus sehari mana aku nawari. Ini lain jadi mah bisa kan kita kawan. Sebungkusan makan din 3 bilah sekali isap. Ya orang belum puasa rajin kan, sebelah berokok, sebelah makan, sebelah berokok, sebelah makan. Karena waktu anak habis sudah, dikit lagi orang imsak. Penting. Tiga loh, dah. Pasti matikan enggak? Lama dia tuh adanya NCB-nya tuh. Terganti akan kayaknya. Nah NCB wah ini NCB 900 walau 1300 NCB-nya 900 nih reneknya. Jika tak kau banyak pemakaian mati. Dan sunat lagi menyegerakan sembahyang hari raya besar karena hendak menyembelih korban. Dan sunat ia mentakhirkan sembahyang hari raya kecil karena hendak membahagikan akan zakat fitrah dahulu daripada sembahyang itu. Jam 9 lah, sedang jam 9 itu sembahyang hari fitrah. Dan sunat waktu menyembelih kurban itu daripada ketika naik matahari segala jam 9 sunat. Dengan sekedar sembahyang 2 rakaat dan sekedar membaca 2 khutbah hingga akhir, hingga yang ke-13 daripada bulan haji. Terserah kita aja nak berkorban apabila 5 hari waktunya nak berkorban nah. Hari pertama belum sugih,
Hari kedua belum sugih. Hari ketiga ada ramang-ramang dah. Hari keempat dapat bahagian. Apanya kebahagiaan apa? Pokoknya dapat. Nah, hari ketiga, hari keempat hanya kita berkorban. Hari kelima hanya sugih parian. Nah, hari kelima kita berkorban. Karena orang berkorban ini mampu nya berkorban itu. Jadi menurut Ustadz Arifin Ilham, aku ada mendengar ceramahnya. Kalau kita berrukuk sehari sebungkus harga 10.000 jahidin, berarti sebulan berapa bos? 300.000 lah. Itu wajib jahidin berkorban. Kada sunat lagi. Aku mau dahakan bener itu Ustadz Arifin Ilham tak? Itu 10.000 bener sehari. Hamil berapa sebungkus sehari? Berapa sebungkus meneh? 13. Habis lah sebungkus sehari. Habis. Berarti sebulan 400 kurang 10.000. Kumpulkan setahun berapa duitnya? 4 juta. Lebih deh. Wajib jadi berkorban. Tuh Arifin Ilham. Jadi jadinya amun beruku kawa, berkorban tak kawa. Itu hungang jadin. Korban kambing sikong berapa? Ada loh, karena harga 1.500.000. Masa ada kawa? Nah, saban tahun kita berkorban perasaan. Ingat kawan lah aja, kupon dibagi-bagi. Saban tahun tuh kayak itu minta kupon. Gitu beri orang banget. Jadi Ustadz Suhaidi Arafat almarhum, bila diberi orang zakat, berniat langsung, mudahan tahun depan aku nang berzakat. Bila diberi orang daging korban, maka berniat mudahan tahun depan aku yang berkorban. Amun diberi orang sedekah, mudahan berikutnya aku nang bersedekah. Itu Ustadz Suhaidi Arafat. Bila orang berbuat baik kan ada dalilnya hal jazaul ihsan illal ihsan. Bila orang berbuat baik, balas dengan berbuat baik. Maksudnya kita membalas dengan baik, kemudian kita juga berniat dengan baik. Amun diberi orang zakat, tahun itu ngatakanlah orang kawanan aja. Susah taruh saya sebentahun. Ya kan bila dapat diberi orang zakat itu tanda susah ya kada. Nah, jadi karena diberi orang zakat periannya 200.000 juga bang beri banyak 100 orang beri iga genang kakawanan lah jakaina tahun dudi pulang. Tahun dudi bagi orang pulang berarti masih susah. Nah, itu kisah zakat. Dan adab yang keenam sunat. Kenapa? Pada ketika pergi ke tempat sembahyang hari raya, mengucap takbir di jalan. Yang sambil berjalan tuh apa takbir? Dan apabila sampai imam itu kepada tempat sembahyang itu, maka jangan ia duduk dan jangan sembahyang sunat tahiyatul masjid atau lainnya, maka sunat mengata ketika itu as-salatu jami'ah. Salat jami'ah, salat jami'ah, as-salatu sunnata Idul Fitri rahimakumullah. Kalau kau sarjana orang jadi jalan bertakbiran. Maka lalu sembahyang imam serta orang yang hadir itu 2 rakaat dan sunat diucap takbir pada rakaat yang pertama itu 7 kali lain daripada takbiratul ihram dan lain daripada takbir rukuk. Sholli sunnatan Idul Fitri imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda muslim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya la syarika lahu bidzikri wa ana minal muslimin. Sebahagian ini itu kalau dibuat inni wajjahtu langsung wajjahtu aja. Hanyar Allahu Akbar. Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Jadi mah hitung takbirnya itu mulai
sesudah membaca doa iftitah. Takbiratul ihram kalau dihitung 8 lawan itu semuanya. Takbir rukuk kalau dihitung juga 9 lawan itu jadinya. Nah, kalau dihitung itu kamu hitung bergerak ke tangan pulang aja tuh buat gak 4. Saya itu yang kata tahu hitungannya. Nah, ini ngarannya takbir selain daripada takbiratul ihram itu namanya takbir ziyadah. Dia 3, ada takbiratul ihram, ada takbir intiqal, ada takbir ziyadah tambahan. Intiqal itu berpindah satu rukun ke rukun yang lain. Dan sunat dibaca pada selang-selang takbir itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan dibaca kemudian daripada berihram itu wajah tu wajhi akan tabal ke ini. Karena Nabi cakap dari ini sama dengan orang ini. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini syarra ma qadait. Sebagian orang membuat waqini birahmatika syarra birahmatika guru mahapus amin kalian baca situ. Kan Nabi kata itu aja. Jadi waqini syarra ma qadait. Tapi dalam perukunan waqini birahmatika syarra ma qadait. Jadinya peliharakanlah aku dengan rahmatmu ya Allah akan kejahatan yang engkau tentukan gitu kan maknanya. Nah sama ini tadi ini wajah tuh kan dibuat sidin ininya. Jadi Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhi lilladzi fatara sama. Kada dibuat ini wajah tuh kada dibuat. Nah itu. Cuma kita nang lawas saja. Maka itu aku tinggal ini juga lu kada hafal lagi nih. Hilang kawan. Ada aja anasnya, ada aja kitabnya. Kita yang penting mengumpati kitab. Angka ini nah, mengumpati kitab pula. Nah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kan nanti ajarkan guru nih, guru sekumpul kayak ini. Asyhadu an la, yang ini dikacak. Nah, kacak 3. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Saya katakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai ditundukkan. Nak menaikkan yang ini pulang lah. Ini tarandah sedikit daripada ini. Ini Allah. Ini Muhammad. Jadi terendah. Jangan kan kayak ini mandak. Apalagi ini parah lagi. Nah, itu dalilannya. Ada juga nang kayak ini orang nah. Nah, asyhadu an la ilaha illallah. Acak keempatnya indere. Karena wa asyhadu anna Muhammadar Rasul turunkan tulang sedikit. Tujuan kayak itu. Sepi ini. Ada jorang na I love you ininya. Nah. Bundarakan. Ini kayak 2 jadi kacak. Tengah lawan ibu jari kayak ini. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasul ada juga. Cuma nah, ajaran guru tuh kayak ini. Ini dikacak. Ini diangkat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasul yang ini kan asyhadu anna Muhammadar Rasul cuma terendah sedikit ini terendah illahnya tagat begitu lallah turun sedikit ini naik pulang wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah ini isyarat 53 ini kan 5 loh kan sama Arab ini 3 bridging 53 sifat 20 53 itu isyaratnya banyak kan lagi. Jangan kayak ini hati diri ya lah sudah lewat sudah nah itu lain ini orang kawin ngarannya wajah tu wajhiya hingga akhirnya dan sunat ditakhirkan membaca auzubillahi minasyaitonirrajim dan Fatihah dan surah itu kemudian daripada takbir yang ke-8 dan sunat dibaca pada ketika yang pertama kemudian daripada Fatihah itu surah Qaf panjang dan pada rakaat yang kedua itu kemudian daripada Fatihah surah Iqtarabatis Saah panjang juga belikan jamaah dan dapat aja jadi imam Sabih sama Al-Ghasyiyah jadi yang sedang aku ada membaca
Al-Sabihis itu lawan Al-Ghasyiyah yang sadang benar. Di dalam kitab Sabilal Muhtadin. Sabihis sama Al-Ghasyiyah. Dan sunat dibaca pada selang-selang takbir itu tasbih yang terdahulu itu. Dan sunat kemudian daripada sembahyang itu membaca 2 khutbah, diselangi antara 2 khutbah itu dengan duduk, yaitu seperti khutbah Jumat pada sekalian rukunnya. Dan sunat disebutkan di dalam khutbah hari raya fitrah itu akan bicara fitrah. Jadi berbicara masalah zakat fitrah, sunat. Dan di dalam khutbah hari raya haji, yaitu hari raya besar, itu akan bicara kurban. Nah, bicara kurban sunatnya. Karena mulah notek kena. Dan takbir yang berturut-turut. Dan barang siapa lupa akan dia sembahyang hari raya, itu maka sunat diqadha ya bayari. Ingat teguringan sidin. Dan adab yang ketujuh yang terakhir. Sunat pada hari raya besar itu menyembelih kurban. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, "Dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikibashin wa dzubiha biyadihi wa qala bismillah wallahu akbar. Hadza anni wa amman lam yudhi min ummati." Artinya menyembelih kurban Rasulullah SAW dengan kambing biri-biri, dan menyembelih ia akan dia kambing pulang, dan dengan tangan beliau sendiri, dan membaca sidin pada ketika menyembelih itu bismillahi wallahu akbar. Itu bacaannya. Di banyak ada bismillah wallahu akbar. Suah kejadian tuh di Banjar. Ustadz Abrar, Kiai Haji Syekh Al-Imam Abrar Dahlan. Jadi guru Abrar ini penyembelihan bahari. Nya menyembelih sapi itu 3 kali juga meningkat. Tarik, tunjul, tarik kali, selesai. Bismillah Allahu Akbar. Sidin ini menyembelihan. Tarik, tunjul, tarik. Kada juga mau. Coba sidin pulang, tarik, tunjul, kada mau juga. Uja sidin siapa belalakon neh. Hendak panjang kau urusan, uja sidin. Hendak panjang urusan tarusakan ha. Denya hendak-hendak urusan jangan lagi di endeki, uja sidin. Bahari kan banyak orang yang bisa belalakon. Nah aja. Wa idza bala bacaannya nih. Wa idza balagatil hulqum. Nih. Apit, ndak kemudian duki, saya terima. Serius, saya terima. Saduan, asyhadu alla. Nah, habis sama orang ngalih nikah. Hanya bisa baca dahulu nang hendak turun dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Barang hendak bertugas. Kalau ku ada nang belalakon nih, ngalih ya orang ceramah. Dari suah aku dengar kitabnya. Nukoi kan anak sama assalamualaikum ada kawa. Nah tepang tadi. Nah jadi aja kisahnya panjang orangnya nih situ pang tahu ya sidin. Hendak panjang urusan teruskan. Bila kadena panjang urusan sampai coba dinai pulang. Sat kada mau. Anda pelading sidin tokan lihat. Ini syaratnya kan. Syarat orang nyumbali ladingnya tajam. Ujahidin ini pisau ini pisau nih tumpul pang timbai den nih nang landap jahidin kisah langsung 2 kali 3 kali juga pakai tangan putus sapi tadi mana haratnya terus pambung kamal sidin harat sidin lading kata mempan tangan tambahan din lah sah kada kah? Pakai tangan membunuh sah kada? Kayak hayam dikacak di gulu mati. Sah kada dimakan? Kada sah. Panjang ada urusan. Panjang jadi urusan. Jadi ikam mengganti jisiden aku ada urusan. Bulik kayak lagi jisiden. Paksa mengganti. Ada amok tuan rumah. Nak pengantinan. Nah, anak pengantinan sembelih pakai tangan. Kada sah lo kok. Pasang bayar 18 juta. Lagi buat mengungkam orang juga bian. Nah, jadi karena bila ada orang nikah jangan mabubuk orang. Lebih pelajaran di sini tadi langsung baik coba lo kata ngomong. Pas pacaranku tuh aja, dikawininya aja.
Aku belum lagi putusan gitu kawin ini sudah. Sawat orang tenang kada kami yang nikah, seorang menanggong. Jangan nama bungkam orang. Kalau kau bener makanya bahari udah orang berjual ubat tuh adanya maulahan oleh. Hari kan buat berjual ubat pati menyembelih orang jen diberinya peringatan dulu tak pada bapak-bapak yang hadir jangan coba berlaku-lakon ya lo kak hari lo kata bulik yang kisah di tambilahan bahari lo leh sembelih nyakanya kada awal lagi mulik akan mati anaknya surang mati tambilahan muai darah dibungkam orang ungolnya bis mati anak orang sama pada bunga namanya nyembelih bunga aja ya ada gawin lain nah bisa beli anak nah, bahari itu pilihan kejadiannya mati ketahuan apa lagi abahnya langsung tutupnya empihnya langsung buliknya buahnya anaknya yang mati itu putus dulu kayak pak. Nah inilah dalil bahwa kambing lebih afdol daripada sapi daripada aku berkata iya bismillah wallahu akbar inilah korban daripada aku dan daripada seorang yang tiada menyembelih korban daripada umatku. Han coba nabi pikirkan nih nabi waktu berkorban jangan lan umat jadi jangan nabi bila ada umatku nak ada korban umpatakan dia tuh di kambing nih nabi ada suara ingat malam umat kita lan bini aja bisa ingat warong aja warong aja kencang makan di warung jangankan bini anaknya keringat iya bulik astaga ya astaga naga keringat bawa kebosakan tadi cok aja lawan kelakuan nabi ini sidin ingat lawan umat nah waktu berkorban jajasin nih korban saganku dan sagan umatku jadi kita ini sudah dikorbankan nabi sebenarnya sudah nah, jadi sampai masalah ini kita jangan lagi berkorban udah dikorban nabi. Maksud Nabi itu ingat berarti kurban itu sangat dianjurkan itu. Dan apabila masuk pada bulan haji itu maka sunat bagi orang yang hendak menyembelih kurban itu bahwa jangan ia mencukur rambutnya dan jangan mengarut atau mengerat kukunya melainkan kemudian daripada menyembelih kurban. Jadi bulan haji menyembelih kurban jangan menyati kuku dulu. Karena sudah menyembelih hanya menyati kuku. Makruh hukumnya. Seperti sabda Nabi SAW, man ra'a hilalan zil hijjati wa arada ayyudhiya fala ya'khuzanna min sya'rihi wala min asbari syai'an. Barang siapa melihat bulan Zulhijjah padahal ia berkehendak menyembelih kurban, maka jangan ia mencukur daripada rambutnya dan jangan mengerut daripada kukunya, menyati kuku. Yakni makroh yang demikian itu melainkan kemudian daripada sudah menyembelih korban. Jadi mun kita korban sunat bu saya menyembelih seorang. Menyembelih seorang aja ada sarana orang menyembelihkan seorang aja. Inilah korban yang kewajiban saganku. Nah pembacaan jadi bismillahi Allahu bismillahi wallahu akbar. Dalam hati apa? Napa tadi? Inilah korban daripada aku. Waktu nyembelih itu. Dan daripada seorang yang tiada menyembelih korban daripada umat kok tuh nabi amun kita kada inilah korban daripada aku ini sembelih pulang kambing seekor ini korban biniko ini korban anakku itu niatnya di hati. Kalau berzakat inilah zakat yang kewajiban bagi kok umpamanya kita mengeluarkan zakat inilah zakat yang kewajiban bagi kok kalau kita kada tahu nama itu anak kerjanya ngalih benar mah cari perukunan pulang sekali dicari jauh pulang andakannya paling bawah sekalinya rabit pulang nah jadi mau sampai zakat berniat hati inilah zakat fitrah yang kewajiban bagi kok dan ambil yang kedua inilah zakat fitrah untuk biniko ini untuk anakku hendak kadang lagi inilah zakat fitrah keseluruhan ini diriku dan anak istri kok habis wajib sudah hukumnya sah sudah. Ini ilmu yang paling nyaman. Amuninya emas atau perak atau duit, inilah zakat yang kewajiban bagiku. Selesai, pisahkan. Tinggal bagi-bagi aja lagi kemana-mana jualan. Nah, kata sana nawaidat akhrija lagi, pakai bahasa Arab pulang, bahasa seorang jangan leh. Yang kedua, paslon fi sholati tarawih wallahu a'lam bissawab.